Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah raya hari ini, dalam bergabung bersama dengan kami GKPB MDC Manokwari yang berada di Jalan Serayu. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan di tempat ini, sebab hanya Dia yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu bagi Dia. Haleluya.
Yesus. Tenggelam dalam air selain Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus. Kebenaran bagi jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya bersama Tuhan kami dapat melewati segalanya. Sebab Engkau yang kuasa setiap kehidupan kami. Haleluya.
dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini atau bulan ini kita mengalami banyak hal yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah tema yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam setiap situasi yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, esok hari adalah hari kemerdekaan yang dirayakan oleh bangsa kita. Ya, kemerdekaan yang secara bila itu terjadi di dalam kehidupan bangsa ini, maka pembangunan akan terus terjadi. Saudara bayangkan kalau tidak ada kebebasan, kemerdekaan, orang akan diperbudak, orang akan dijajah, dan potensi-potensi yang ada di dalam kehidupannya akan terkubur karena dia dipaksa untuk melakukan kehendak orang lain. Ya, oleh sebab itu kemerdekaan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami kemerdekaan itu sama seperti yang bangsa kita rayakan esok hari, ya. Esok hari kita merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun, ya. Bukan waktu yang pendek, ya, tapi kita lihat banyak kejadian yang terjadi di dalam kehidupan bangsa ini, tapi kita percaya di dalam kesatuan bangsa ini akan terus bertumbuh dan mengalami kedewasaan. Amin. Sehingga kesejahteraan itu boleh kita nikmati juga. Kemiskinan semakin hari semakin berkurang, ya, karena kita ada bersama-sama, kita bersepakat untuk membangun bangsa dan negara ini, ya. Bapak Ibu, sebelum saya memulai renungan ini, saya punya satu cerita, ya. Kita lihat sekarang ada satu perusahaan di Jepang itu dia dia bergerak di bidang jasa. Biasanya kalau perusahaan itu mereka menyewakan rumah, mereka menyewakan mobil. Tapi satu perusahaan ini di Jepang itu dia menyewakan keluarga, Bapak Ibu. Dia menyewakan keluarga, dan target customernya itu adalah orang-orang yang lanjut usia. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena Jepang itu adalah salah satu negara yang super aktif, ya, orang-orangnya, anak-anak mudanya, ya, orang-orang yang masih produktif itu setiap hari hampir mereka tidak punya waktu untuk bertemu dengan keluarga. Yang ada di dalam pikiran mereka terus bekerja dan bekerja, sehingga orang-orang yang sudah lanjut, yang tidak produktif, atau orang tua mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan mereka atau berkomunikasi, ya. Jadi perusahaan ini jeli, mereka melihat ada satu peluang bisnis, ya, dan mereka menawarkan keluarga bagi seluruh orang-orang yang kesepian tersebut, ya. Jadi Bapak Ibu tahu kalau di dalam mereka menyewakan jasa itu selama 3 jam. Dan pembayaran atau masukan yang mereka berikan itu 18 juta, ya. 3 jam mereka menemani orang-orang tua itu, mereka mendapat omset 18 juta, ya. Jadi bukan satu nilai yang kecil, ya. Berarti kesepian ini benar-benar mahal, Bapak Ibu. Ya, kita butuh seorang yang menemani kita. Siapapun kita ini tidak bisa luput. Kita butuh adanya teman. Makanya Tuhan juga mengizinkan hal itu. Tuhan memberikan kita seorang teman, ya, teman hidup, supaya kita bisa maksimal di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat bahwa perusahaan ini pada waktunya mereka menyewakan orang-orang tersebut, ya, mereka bisa berperan sebagai anak, sebagai seorang cucu, ya, dan mereka menemani orang-orang tua tersebut, baik berbicara, baik makan malam, ya. Bahkan perayaan ulang tahun pun mereka menyewa orang-orang tersebut untuk bisa bersama-sama. Jadi kita lihat kebutuhan akan teman ini sangat penting, ya, bukan saja di Jepang, ya, bahkan kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur ini yang kita belajar di sepanjang bulan ini, dalam Mazmur pasal 46, kita lihat bahwa kita di situ diceritakan bahwa bangsa Yehuda
ya, ibu kotanya Yerusalem. Saat itu mereka sedang dijajah, ya. Mereka sedang diintimidasi oleh bangsa Asyur, ya, bangsa Asyur yang mau memerintah menjajah mereka, mengintimidasi bahwa mereka Yerusalem ini harus menyerah kepada mereka, sehingga apa? Mereka bisa mendapat pemasukan dari bangsa Yerusalem tersebut, ya. Dan kalau kita lihat di peta, ya, bangsa Yehuda itu ternyata merupakan bangsa yang kecil, ya, sama seperti satu pulau yang dikelilingi dengan lautan. Lautan itulah bangsa Asyur, ya. Kita lihat, ya, Raja Hizkia waktu itu tertekan, sangat tertekan, ya, karena dia terintimidasi karena bangsa Asyur ini ada merupakan satu bangsa yang besar, ya. Dan baru saja beberapa waktu yang lalu sebelum mereka mengintimidasi bangsa Yehuda ini, mereka telah mengalahkan bangsa Israel waktu itu, ya. Nah, sehingga ya pantas bagi seorang Raja Hizkia untuk merasa khawatir dan takut. Tapi kita lihat janji Tuhan yang ditulis di dalam kitab Mazmur ini, Mazmur pasal 46 yang sebentar kita akan baca bersama-sama, bahwa Dia tidak akan meninggalkan umat pilihannya, bahwa Dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya berjalan sendiri. Dia rela untuk menuntun, bahkan Dia hadir di situ. Dia hadir di tengah-tengah bangsa itu, ya. Dan Dia mau untuk menolong bangsa itu. Sehingga kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan pasal 19, di situ Allah membebaskan bangsa Yehuda dari tangan bangsa Asyur sendiri, ya. Dengan kita lihat bala tentara mereka yang sangat terbatas, tapi mereka mampu karena Allah ada, ya. Saya ulang, karena Allah ada di tengah-tengah bangsa Yehuda, sehingga mereka dapat menaklukkan bangsa yang besar. Ya, sama di dalam kehidupan kita. Jika Allah ada di dalam kehidupan kita, maka masalah sebesar apapun akan sanggup kita lewati. Amin. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat pertama hingga ayat yang ke-6, dan kita lanjut pada ayat 11 dan ayat 12, ya. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai ayat 6, dan kita lanjut pada ayat 11 dan ayat 12. Saya baca, ya. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub, ya. Jadi kita lihat topik kita hari ini, I'm not alone. Saya tidak seorang diri. Katakan di dalam hati kita, saya tidak seorang diri. Yes, karena janji Allah ada, Dia ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita lihat gambar di belakang di layar, ya, di situ ada sebentar ada kisahnya, ya. Jadi ini satu tema yang luar biasa, akan menguatkan kita di tengah badai. Kalau kita lihat gambar itu, langit tidak kelihatan cerah, ya. Yang ada gelap dan siap untuk terjadi satu gelombang yang besar, ya. Tapi itulah justru di tengah badai, justru di tengah segala ketidakpastian,
Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita. Ya, jadi hari ini atau sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang 4 nama Allah yang besar. Ya. Dari nama ini kita belajar dan kita akan tahu sifat-sifat Allah. Jika kita mengenal Dia dengan benar, maka sikap hati kita atau tindakan kita pun akan terpengaruh pada Dia. Siapa orang yang kita percaya, disitulah kita akan tindakan pikiran kita akan seperti orang yang kita percaya. Ya, siapapun orang yang kita percayai, ya, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, jadi ini penting kita sadari. Ya, di tengah-tengah kemajuan teknologi komunikasi, ya, semakin banyak orang yang mengalami kesepian. Ya, ini. Di tengah kemajuan teknologi, kita tahu bahwa apalagi sekarang kita, ya, sedikit-sedikit yang jari ini kita terus bermain, ya, komunikasi ini, ya, sampai orang yang ada di dekat kita pun kita sering melupakan. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya ada orang di dekat kita, karena kita ini terlalu sibuk. Ya, kita lihat, ya, ini adalah satu realitas yang terjadi bahwa di tengah-tengah kemajuan teknologi komunikasi ini semakin banyak orang yang mengalami kesepian. Ya, kemudian semua orang pada dasarnya memerlukan teman, ya, yang membuat kita merasa tidak seorang diri. Nah, ya, kalau kita lihat kembali, ya, awal mula kita diciptakan, ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya, supaya mereka berdua bisa benar-benar saling membangun, saling menopang, dan untuk menggenapi rancangan Allah di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang di sekitar kita, ya, haruslah kita menjaga mereka, kita mengasihi mereka dengan sebaik mungkin, karena mereka lah yang akan mengangkat kita, menolong kita, membantu kita untuk menggenapi rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hari ini tema kita itu adalah Jehovah Sama, Tuhan hadir di situ. Ya, Jehovah Sama, Tuhan hadir di situ. Kalau Tuhan hadir, ya, kita lihat dalam kitab kisah-kisah para tokoh-tokoh Alkitab, ya, kalau Tuhan hadir ada, Yusuf pun di dalam segala kesesakan, Tuhan hadir di situ, ya, dia dapat atau mampu menjadi berkat. Ya. Jadi inilah, kalau kita menyadari Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka tidak ada satupun masalah yang bisa membatasi kita, ya, untuk melihat rancangan Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Hanya saja saat-saat ini kita sering terintimidasi dengan situasi dan keadaan di sekitar kita. Kita lebih menggantungkan iman kita pada apa yang kita lihat, bukan pada apa yang kita percayai. Jadi kalau kita lihat situasinya tidak ini, kita langsung percaya pada hal itu, dan itu berdampak pada pikiran kita, pada perbuatan kita. Coba saya, kalau saudara lihat, banyak orang saat-saat ini, ya, hidup di dalam ketakutan. Kenapa mereka takut? Karena mereka percaya saat-saat ini, masa-masa sulit ini tidak membawa pengharapan, kebaikan bagi mereka. Tapi lain hal, ada banyak orang juga yang justru di dalam masa-masa sulit ini mengalami eksis, mengalami pertumbuhan, baik secara iman maupun secara jasmani. Mereka boleh melihat kesempatan yang ada di dalam masa-masa sulit ini, dan mereka kembangkan itu. Demikianlah dengan kita. Apabila kita menyadari dan kita percaya bahwa Allah ada di dalam kita, ada bersama-sama dengan kita, maka kita pasti akan mengalami keberhasilan dalam hal apapun. Saya percaya itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Di dalam kitab ini kita lihat pada saat kita ada di dalam kesesakan, kesepian, kesendirian, kita ingat, ya, di dalam kitab Mazmur ini 46 ada 3 poin yang kita belajar, ya. Yang pertama, bahwa kita tidak seorang diri, ya. Kita tidak seorang diri karena Tuhan hadir di situ. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Ya, kita lihat bahwa di dalam segala keadaan sesungguhnya kita tidak pernah seorang diri. Saat melawan
masa sukar kita menyadari betapa kita memerlukan teman yang hadir dan menyertai kita. Kalau di dalam kitab Mazmur yang kita baca tadi ayat 5 dan 6, di situ katakan bahwa kota kediaman Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sebuah sungai. Di situ dikatakan bahwa Allah ada di dalamnya, ya. Allah ada di dalamnya. Jehovah sama. Allah ada di situ, ya. Allah ada di tengah-tengah kita. Ya, jadi saya mau bercerita bahwa 15 tahun lalu, ya, tepatnya bulan Februari, saya dipanggil, ya, benar-benar diubah oleh Tuhan lewat satu musibah. Ya, ini kesaksian saya yang sudah sering-sering saya katakan, ya, bahwa saya mengalami kecelakaan dan mata kanan saya harus buta, dan itu membuat saya harus memulai satu new normal yang baru, kehidupan yang baru, ya. Bapak Ibu, itu bukan hal yang mudah, ya, bagi saya, ya. Dan saya rasa bahwa banyak orang kalau merasakan hal itu pasti itu adalah satu perjuangan bagi kehidupannya, ya. Saya benar-benar terintimidasi, saya benar-benar terikat ketakutan dan khawatir yang luar biasa. Berbulan-bulan saya hanya tinggal di satu ruangan kecil, ya. Dan kalau makan, orang tua saya bawa makanan, ada teman saya tidak terima, ya. Karena apa? Saya benar-benar terintimidasi dengan apa yang saya lihat dan saya rasakan, ya. Hal yang dulu saya bebas bisa bercerita, bisa bertemu dengan orang lain, ya, karena Tuhan mengubah hal itu dan saya benar-benar tertekan, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan baik. Pada saat Dia memulai sesuatu yang baru bagi kita, apapun yang mungkin menurut kita jahat, mungkin menurut kita itu tidak mengenakan, tetapi kalau Tuhan mengizinkan, itu adalah hal yang baik. Dan saya membuka diri waktu itu dan Tuhan mengizinkan. Tuhan mengutus, ya, para hamba-hambanya untuk datang kepada saya. Dan banyak hal mereka bukakan sehingga saya merasakan bahwa ini keluarga saya, orang-orang dekat saya yang akan mendukung saya, ya. Seiring waktu yang saya rasakan, ya. Jadi cerita waktu itu saya masuk di dalam rumah sakit 3 kali pindah ruangan, 3 orang di sekitar saya, sebelah saya meninggal semua, tidak ada yang tidak, ya. Dan betapa saya mengingat bahwa saya bilang ini anugerah Tuhan yang luar biasa bagi saya, ya. Dan saya menyadari hal itu dan Tuhan terus menemani saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya sampai saya benar-benar dipersiapkan dan saya siap untuk keluar, ya. Pada saat itu, ya, saya mengikuti awal mulanya saya pergi beribadah, saya sungkan melihat orang, saya malu karena apa? Keadaan jasmani saya yang berubah waktu itu. Jadi saya menghadapi kehidupan yang new normal yang baru, dan puji syukur, ya, Tuhan ada di tengah-tengah saya merasakan hal itu dan saya melihat bahwa Tuhan memang ada di dekat saya. Tuhan ada di tengah saya sehingga saya mampu, saya kuat dan Dia terus membawa saya. Bapak Ibu, bila kita menyadari hal ini, ya, Allah ada di dalam kita, Allah hadir di sini, maka kita akan mampu melewati apa yang kita lihat secara mata jasmani. Tidak ada yang mustahil begitu, ya. Tuhan membawa saya pada pengalaman-pengalaman yang baru yang mungkin orang lain sempat mendapatkan kesempatan itu tetapi tidak menikmatinya. Dan saya bersyukur sampai saat ini, Bapak Ibu, Tuhan terus mengubah kehidupan saya, ya. Dulu saya adalah seorang ojek, kemudian Tuhan terus membentuk saya menjadi seorang loper koran, dan kemudian Tuhan mengangkat saya menjadi seorang sales, ya, penjual, ya. Semua berhubungan. Dari ojek itu kan sering di jalan, ya. Loper koran kan antar koran, ya. Jadi saya tahu orang-orang lokasi di mana. Kemudian saya menjadi sales, membantu saya menjadi seorang sales. Saya tahu jalan ini, saya lihat rumah-rumah yang besar, saya bisa tawarkan produk yang saya kerjakan, ya. Kemudian Tuhan terus memakai saya, ya. Kalau kita
kita menyadari hal ini dalam kehidupan kita, maka tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya, bukan rencana yang abal-abal Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau supaya kita semua menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan ya. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, semua yang ada di dalam ini, supaya kita bisa menikmatinya. Bukan orang-orang khusus, orang-orang yang punya talenta, tidak. Setiap kita. Cuma pertanyaannya, apakah kita menyadari hal itu atau tidak? Pentingnya kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang akan menentukan kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Masa depan kita ada dalam Tuhan. Jadi kita tidak seorang diri. Kita tidak seorang diri karena Tuhan hadir di situ ya. Inilah berita baiknya. Kita memiliki seorang teman yang dapat diandalkan, yang tidak akan meninggalkan kita ya. Jika di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita tidak mengerti keadaan kita, jika orang yang kita kenal tidak memahami perasaan kita ya, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita tidak peduli tentang beban yang kita tanggung ya. Ingat, sesungguhnya kita tidak seorang diri karena Allah hadir di situ ya. Jehovah Sama, Allah hadir di situ. Ingat ya, di dalam segala sesuatu Tuhan ada di situ ya. Sehingga kita dapat berkata bahwa saya tidak seorang diri. Amen. Ya. Poin yang kedua, kita lihat bahwa kita dapat tinggal diam ya. Dapat tinggal diam sebab Tuhan hadir di situ ya. Situ ayat 6 katakan Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Jika Allah ada di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan goncang ya. Di tengah badai yang dahsyat yang menerpa diri kita ya, seperti yang digambarkan ya dalam ayat 3 dan 4 ya. Sebab itu saya baca, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya ya. Di tengah-tengah kepungan tentara Asyur pada waktu itu ya, Yerusalem tidak goyang. Karena apa? Tuhan hadir di situ ya. Ada di dalamnya, Tuhan hadir di situ. Dia tidak pernah meninggalkan kita ya. Jadi kalau saudara ada di dalam satu tekanan, satu permasalahan yang besar ya, saudara harus terus meneguhkan iman saudara bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya ya. Saudara lihat tadi lukisan gambar yang awal mula yang ada topiknya itu I am not alone ya. Jadi kita lihat di situ ada pantai dan pasir, di mana di situ ada sepasang jejak kaki ya. Di situ ya, bahkan itu ada di dalam lukisan ya, di pembatas-pembatas Alkitab, buku itu ada ya. Itu gambar itu. Dan awal mula itu sang penulis ya. Penulis itu dia bermimpi bahwa suatu hari dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tepi pantai ya. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tepi pantai. Terlihat dari mana? Jejak ada 2 pasang kaki. Yang satu adalah dia dan yang satu adalah Tuhan. Ya, sambil berjalan terus berjalan, dia melihat ke atas dan di awan itu terlihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan selama dia hidup. Ya, dia terus berjalan dan pada saat di ujung perjalanan itu dia melihat ke belakang bahwa semakin hari semakin jauh untuk dia lihat dari jauh ke sampai di depan dia. Ya, dulu waktu itu yang di jauh itu ada 2 pasang kaki. Ya, 2 pasang kaki artinya ada 2 pribadi ya. 2 pasang kaki yang ada berbekas di pasir tersebut. Tapi semakin hari semakin dekat ke dia melihat bahwa hanya ada 1 pasang ya. Ini yang, dan pada saat 1 pasang jejak kaki itulah kehidupan atau peristiwa-peristiwa di mana pada saat dia mengalami banyak tekanan Bapak Ibu. Dan dia mulai goyah dan dia tanya pada Tuhan, Tuhan, Kau berjanji padaku bahwa Engkau
tidak akan pernah meninggalkan aku berjalan sendiri. Ya, kenapa justru pada saat peristiwa-peristiwa masa-masa yang saya sangat tergoncang, Tuhan, saya melihat di situ bahwa Engkau tidak ada bersama-sama dengan aku. Dan Tuhan menjawab begini, anakku, aku sangat mengasihi engkau dan aku berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sendiri. Ya. Dan jejak kaki yang engkau lihat itu adalah jejak kakiku. Engkaulah yang aku gendong pada waktu itu. Ya, tanpa kita sadari, ya, kita lihat bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan di masa yang sangat sulit sekalipun, Allah siap. Jika Allah hadir di situ, Dia akan menggendong kita. Apa itu? Cuma ini yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari hal itu. Ya. Kita lihat di masa-masa sukar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, cerita itu. Maka malah Ia menggendong kita, dan kalau Tuhan beserta dengan kita, maka badai sebesar apapun tidak perlu menggoncangkan hati kita. Kalau Allah yang menggendong kita, maka sehebat apapun tidak perlu menggoyahkan diri kita. Kalau Dia Jehovah sama, Tuhan hadir di situ yang menjadi teman kita, maka di tengah kesukaran yang sehebat apapun, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera. Damai di tengah badai, selah, ya. Situ katakan selah, itu tema kita, ya. Artinya apa? Damai di tengah badai, ya. Karena kita memiliki seorang teman yang setia. Ingat poinnya, ya. Karena saya memiliki teman yang setia, saya tidak berjalan seorang diri, ya. Jadi kita harus tanamkan ini, keyakinan ini bahwa kita tidak seorang diri. Ya, Jehovah sama, Allah ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk bekerja sama dengan kita. Ya, jadi poin yang ketiga kita lihat, ya, ini syaratnya. Kita harus diam agar menyadari Tuhan hadir di situ. Ya, kita harus diam agar kita menyadari Tuhan hadir di situ. Jadi di sini kita lihat syaratnya adalah kita harus diam, Bapak Ibu. Diam di sini bukan berarti kita harus bertindak pasif, tidak melakukan apa-apa. Ya. Diam di sini bukan berarti kita harus bersikap masa bodoh. Diam yang dimaksudkan di sini di ayat 11, ya, ayat 11 saya baca, diam dan ketahuilah. Sebab akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Be still dalam bahasa Inggris, ya. Rapa dalam bahasa Ibrani. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah, ya. Jadi syaratnya yang utama adalah kalau kita mau menyadari, melihat Tuhan hadir, yang merasakan kehadiran Tuhan, kita harus diam. Ini mungkin satu hal yang biasa, mungkin menurut kita biasa, Bapak Ibu. Kita sudah sering dengar, tapi pada saat kita melakukannya, ya ini akan sangat sulit, ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah harian disuruh, ya, teguhkan hati kita, mari kita berdiam diri, ya. Kita ambil waktu dalam Tuhan, ya. Biasanya baru mau tutup mata, berdiam diri, ya, pikiran kita sudah kemana-mana, ya. Disinilah kita lihat bahwa berdiam diri yang Tuhan maksudkan atau firman katakan ini bukan saja kita tidak melakukan apa-apa. Ya, berdiam diri yang Tuhan maksudkan atau firman Tuhan ini katakan bahwa kita harus percaya, ya, kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kata diam, ya. Itulah yang dimaksud dengan kata diam. Ya, apabila pikiran kita, inilah kendala-kendala kita. Kita lihat, ya. Apabila pikiran kita penuh dan terus berputar sehingga kita tidak dapat berdiam diri, maka sukar
bagi kita untuk menyadari akan kehadiran Allah, ya, yang menemani diri kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita tidak tahu bagaimana untuk berdiam diri, ya, namun terus berbicara walaupun di dalam hati, maka kehadiran Allah dalam berkat dan pertolongannya tidak akan kita sadari. Coba Bapak Ibu makan. Bapak Ibu makan tapi Bapak Ibu fokus pada mungkin nonton, bercerita. Apakah saudara Bapak Ibu akan menikmati makanan tersebut? Ya, makanan mungkin keasinan itu saudara tidak akan merasa, tidak akan bisa menikmati. Ya, karena Bapak Ibu tidak bisa diam. Nah, fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Sama berdiam diri di dalam Tuhan itu kita harus fokus, kita harus meneguhkan iman kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Itu bukti bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Kemudian kita perlu belajar untuk berdiam diri, menyerahkan dan tidak mencermai itu Allah seperti Allah tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tidak menggerutu Allah seakan-akan kita lebih tahu bagaimana dan bila mana dia harus menolong kita. Ya, kita tahu masalah yang terjadi dan kita terus, Tuhan kapan ini kau harus lakukan seperti ini bagi hidup saya supaya ini. Kita bawa di dalam doa jasmani kita. Kita sering berpikir seperti itu, ya. Tapi kita lihat, dengan diam, tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyadari kehadirannya menyertai diri kita, ya. Jadi inilah syaratnya. Pada saat kita diam, kita percaya dan kita menyerahkan hidup kita, maka kita akan menyadari kehadiran Allah, ya. Dan kalau kehadiran Allah itu sudah kita rasakan, maka tidak ada satupun yang akan membuat kita khawatir atau terintimidasi, ya. Jadi inilah pelajaran kedua yang kita belajar di sepanjang bulan ini. Yang pertama atau minggu lalu kita belajar tentang El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia lebih tinggi dari segala Allah. Dia lebih tinggi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan hari ini kita belajar dia adalah Jehovah Sama, ya. Tuhan yang hadir di situ, ya. Artinya apa? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita selama-lamanya. Apapun yang kita hadapi saat ini, ya. Kemudian dia senantiasa menuntun kita pada hidup yang benar melalui apa? Melalui Roh-Nya yang kudus. Ya, jadi waktu dia terangkat ke surga, dia berjanji dia akan mengutus penolong itu, ya. Gunakan Bapak Ibu. Penolong itu ada di dalam kita, ya. Kita harus berjalan bersama-sama, seia sekata dengan Roh Kudus, bukan roh dunia, ya. Kemudian dialah Immanuel, ya, Allah beserta kita untuk selama-lamanya. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang layak dipuji. Engkau Allah yang maha tinggi. Dan Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan ciptaan-Mu, ya Allah. Hanya bagian kami harus diam. Kami harus menyadari bahwa Engkau ada di dekat kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami belajar tentang 4 nama besar, ya Tuhan. Satu di antaranya saat ini, yang hari ini kami belajar, Jehovah Sama, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah setiap sifat-sifat-Mu melalui pelajaran kebesaran-Mu lewat nama-Mu ini, ya Tuhan, kami semakin percaya dan kami semakin yakin bahwa Tuhanlah yang membawa kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, semuanya untuk menggenapi rencana-Mu, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi Engkau. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat yang hadir, bahkan yang mengikutinya dimanapun mereka berada, ibadah online di pagi hari ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu tinggal di dalam mereka, meneguhkan mereka, biar mereka terus percaya, ya Tuhan, bahwa Engkau ada di segala musim. Bersama-sama dengan Engkau, pertolongan yang
benar itu akan nyata. Sebab anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhan yang memanggil kami, Tuhan pula yang akan menyertai umat-Mu, Tuhan. Di dalam segala kesulitan apapun, Tuhan nyatakan karya-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang tidak terbatas, nyatakan hikmat-Mu yang tidak terbatas, tunjukkan kesetiaan-Mu bagi umat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami percaya, ya Tuhan, bahwa di dalam setiap masalah, tantangan, ya Tuhan, kesendirian, kesepian yang kami hadapi, kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya, ya Tuhan, setiap masa kami akan lewati dengan penuh kemenangan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Bila saat ini, ya Tuhan, atau besok hari kami akan sama-sama merayakan kemerdekaan bagi bangsa kami ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh mengalami secara rohani kemerdekaan, kebebasan yang telah Tuhan berikan. Engkau yang adalah Allah, dengan rela merendahkan diri-Mu menjadi korban bagi setiap kami, supaya kami layak di hadapan Allah. Biarlah kebebasan itu kami terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir aliran-aliran air yang hidup bagi setiap jemaat-Mu, ya Tuhan. Memberikan pertumbuhan, memberikan damai sejahtera, menemani mereka, ya Tuhan, sehingga mereka dapat melihat kasih Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur Engkau baik bagi kami, ya Tuhan. Kami percaya, hamba menyerahkan setiap umat-Mu, ya Tuhan, memasuki minggu yang baru ini, ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, teguhkan di dalam kehidupan mereka. Tiap tantangan yang ada di depan mereka, biar mereka melihat, mereka merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau ada dan Engkau sanggup, Engkau mengasihi kami, ya Tuhan. Engkau akan melakukan perkara yang besar bagi kami, ya Tuhan. Tuhan, berikan kepekaan bagi telinga rohani kami, bagi mata rohani kami, lebih daripada panca indera jasmani kami, ya Allah. Sehingga iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepada-Mu di pagi hari ini. Terpujilah Engkau, Allah segala Allah, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan firman Tuhan ini, amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah raya kita di pagi siang hari ini. Kami mau percaya dengan iman kami kepada-Mu Tuhan, bukan pada keadaan kami, bukan karena sekeliling kami Tuhan. Di tengah badai sekalipun Tuhan,
Kami bersyukur untuk pernyataan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal sampai saat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima, baik dalam pujian penyembahan, firman Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap berkat yang disampaikan oleh seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih, kami juga ucap syukur dan terima kasih sebab Tuhan boleh menambah 1 tahun usia bagi anak kekasih kami, Anissa. Bila Tuhan yang bertambah 1 tahun usia dalam kehidupannya, membuat dia semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, dan semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupannya lebih daripada segala berkat yang diterimanya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Tuhan juga menolong Bapak kekasih Vincent Subai. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan bersama dengan dia, Tuhan pulihkan dia, dan dia rancangan tergenapi dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan juga memberkati anak Angel yang ada bersama dengan kami, dan Tuhan kuasa terus bekerja dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Dan kami ucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah menjadi berkat, menjadi saluran berkat, dan jangan takut sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara tidak sendirian, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus semua yang berkati sama-sama katakan amin. Selamat siang, shalom. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dan juga kebersamaan kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat dan salam NDC.